Oke, baik, terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Hebri Cherry Romboch dari kelas A3 Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa itu pemeriksaan sadari. Kita ketahui dulu bahwa pemeriksaan sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nah, pemeriksaan sadari ini dilakukan dengan cara melihat dan meraba payudara kita sendiri. Nah, dari kita melihat dan meraba payudara kita sendiri, tujuannya itu agar melihat perkembangan dari payudara kita sendiri. Dan juga kita bisa mendeteksi bahwa apakah ada sesuatu atau yang ganjal di payudara kita sendiri. Nah, jika ada sesuatu yang ganjal atau sesuatu yang ada di payudara kita sendiri, kita bisa mendeteksi lebih dini dan bisa mencegah penyakit tersebut atau biasa terjadi kanker pada payudara. Nah, pada proses pemeriksaan sadari ini juga kita bisa menghentikan atau mencegah kanker atau penyakit tersebut lebih dini daripada biasanya. Nah, selanjutnya pada perempuan juga kita harus memeriksa atau perempuan itu harus memeriksa pemeriksaan sadari ini setiap sebulan sekali. Mengapa demikian? Karena pada saat perempuan itu menstruasi, yang dirasakan oleh atau yang terjadi pada payudaranya itu terjadi perubahan secara tidak langsung, bahwa terjadi perubahan adanya ketat pada payudara tersebut atau payudara tersebut menjadi lembut atau lebih kendur pada payudara tersebut itu. Maka dari itu kita harus atau perempuan itu harus melakukan pemeriksaan sadari agar bisa mengetahui dan melihat dan meraba bagaimana perkembangan dari payudara perempuan itu. Nah, mungkin juga dari kalian ada yang menanyakan bahwa bagaimana sih cara memeriksa payudara itu, atau kapan waktu yang efektif untuk memeriksa payudara atau pemeriksaan sadari ini. Nah, waktu yang efektif itu atau waktu yang terbaik untuk memeriksa sadari ini pada saat 10 hari setelah perempuan itu menstruasi. Nah, kalau juga perempuan itu melakukan pemeriksaan sadari pada saat dia menstruasi itu tidak disarankan, atau mungkin lebih baik setelah dia menstruasi, dikarenakan pada saat perempuan menstruasi itu terjadi hormon atau kadar hormon itu sedang berfluktuasi. Maka dari itu atau sedang berfluktuasi itu bisa menyebabkan perubahan yang tidak terduga pada payudara perempuan itu sendiri. Maka dari itu tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan pada saat menstruasi. Selanjutnya juga mengenai tentang cara-cara atau ada beberapa cara pada saat pemeriksaan sadari itu. Nah, yang saya akan jelaskan di sini mengenai dengan 3 cara. Yang pertama, di depan cermin. Yang kedua, di kamar mandi atau sementara mandi. Dan yang ketiga, sedang berbaring atau sementara berbaring. Nah, di depan cermin itu kalian bisa melakukan pemeriksaan sadari ini dengan cukup berdiri di depan cermin, lalu buka pakaian dari pinggang hingga ke atas, dan pastikan terdapat cukup pencahayaan dalam ruangan. Kemudian lakukan langkah berikut ini. Lakukan dengan cara ini. Yang pertama, perhatikan payudara Anda. Karena kan kebanyakan wanita memiliki payudara ukurannya tidak sama, atau payudara kanan lebih besar daripada payudara kiri. Yang kedua, berdiri dengan posisi lengan dibiarkan lurus ke bawah. Perhatikan bentuk ukurannya, permukaan dan warna kulitnya, dan juga bentuk puting payudara tersebut. Lihatlah ada perubahan atau tidak selama pemeriksaan sadari tersebut. Yang ketiga, letakkan tangan pada pinggang dan tekan kuat-kuat untuk mengencangkan otot dada kalian. Perhatikan payudara kalian sambil berkaca dari sisi kiri dan sisi kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, membungkuklah di depan kaca sehingga payudara terjulur ke bawah. Perhatikan dan raba untuk memeriksa apakah ada perubahan tertentu pada payudara kalian. Yang keempat, tautkan kedua tangan di belakang kepala dan tekan ke dalam. Perhatikan kedua payudara Anda termasuk di bagian bawah.
Yang terakhir, periksa apakah terdapat cairan yang keluar dari puting Anda. Tempatkan jempol dan jari telunjuk Anda di sekitar puting, lalu tekan perlahan dan perhatikan apakah ada cairan yang keluar. Ulangi pada payudara yang lainnya. Cara-cara tadi. Selanjutnya yang kedua, pada saat kalian mandi. Nah, pada saat kalian mandi atau perempuan untuk pemeriksaan sadari itu, kalian mandi akan buka baju. Dan pada saat kalian mandi buka baju itu, kalian melakukan pemeriksaan meraba dan melihat payudara kalian. Nah, dengan cara itu kalian menggunakan sabun pada tangan kalian dan menekan pada payudara kalian. Menekan secara lembut dan perlahan menggunakan tangan dan menggunakan jari-jari kalian. Nah, tekan bagian demi bagian agar semua pada bagian payudara kalian itu teraba dan bisa kalian lakukan dengan di semua tempat pada payudara kalian. Selanjutnya yang ketiga, dengan cara berbaring. Nah, pada saat pemeriksaan sadari dengan cara berbaring ini, kalian cari tempat yang datar dan baringkan badan kalian di tempat yang datar. Nah, pada punggung atau belakang kalian, mungkin taruhlah bantal kecil agar lebih mudah untuk melakukannya. Kemudian tempatkan tangan kanan kalian ini dengan taruh tangan kanan kalian ini dengan lotion atau juga di tangan kiri, dan mulailah dari payudara sebelah kanan. Lakukan perabaan payudara sebelah kanan ini dengan mengikuti arah jarum jam dan melingkar. Nah, setelah melingkar itu secara perlahan dan setelah satu lingkaran, lakukanlah atau geser jari kalian secara perlahan dengan memulaikan. Nah, geser dengan memulaikan seluruh lingkaran tadi, dan agar semua di bagian payudara kalian itu teraba. Dan juga jangan lupa hingga sampai putingnya agar semua payudara kalian ini teraba dan kalian bisa rasakan perubahan dari payudara tersebut. Dan jika ada benjolan atau benjolan bisa kalian rasakan juga. Nah, begitu juga bagian payudara yang sebelah kiri melakukan kegiatan yang sama. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari pemeriksaan sadari dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ini. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan mengajak kalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia bersama saya, karena di Universitas Pembangunan Indonesia ini kalian bisa mendapatkan suatu ilmu mengenai tentang jurusan-jurusan yang kalian minat. Karena di dalam UNPI ini atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian bisa memilih jurusan-jurusan yang kalian minati, seperti ada tentunya jurusan teknik, perawatan dan lain-lain, dan ada juga ekonomi. Nah, kalian bisa memilih fakultas-fakultas yang kalian inginkan. Terlebih khusus, bergabunglah bersama saya di Fakultas Keperawatan agar kalian bisa mengetahui atau mengenal lebih dalam keperawatan itu. Karena secara pribadi menurut saya masuk keperawatan karena mungkin di dalam keperawatan bisa membantu atau menolong masyarakat yang membutuhkan kesehatan tersebut. Nah, itu saja video kali ini dari saya akhiri.